Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya akan eh, menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan tugas UAS manajemen pemasaran 1 kelas E. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Wafa dengan NIM 200501111100047 kelas manajemen pemasaran 1 kelas E. Dosen pengampu Bu Amelinda Vania. Baik, nomor 1 adalah pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online ataupun offline. Baik, perusahaan berskala besar, nasional atau multinasional. Yang pertama, perusahaan berskala besar, nasional atau multinasional. Ini perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Umumnya di berbagai negara berkembang. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Berdasarkan model kepemilikan, pergerakan fungsi seluruh kebijakan perusahaan akan tergantung pada kebijakan perusahaan induk, dan bagian dari manajemen harus berasal dari perusahaan induk perusahaan tersebut. Sedangkan dalam perusahaan berskala kecil, penerapan sistem inovasi pada UMKM atau UKM oleh banyak pelaku bisnis dapat meningkatkan daya pesaing melalui nilai tambah pada produk dan layanan yang dihasilkan, dan bergantung pada aspek kemampuan sumber daya manusia. Semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia dan menguasai teknologi informasi, semakin tinggi pemanfaat sistem informasi. Dengan demikian, penerapan sistem informasi merupakan keharusan agar UMKM bisa bersaing dengan meningkatkan usahanya. Dan ada perbedaan atau karakteristik perusahaan nasional atau multinasional dengan perusahaan berskala kecil. Yang pertama, mempunyai cabang di luar negeri. Perbedaan perusahaan nasional itu mempunyai cabang di luar negeri. Perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai cabang perusahaan di negara lain. Yang selanjutnya, mempunyai teknologi canggih. Perbedaan perusahaan nasional atau multinasional dengan perusahaan kecil, jelas namanya aja multinasional, jelas mempunyai teknologi yang lebih canggih. Perusahaan multinasional ini perusahaan yang besar sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Yang selanjutnya, mengontrol terhadap modal. Modal adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak akan bisa memberikan kemudahan perusahaan dalam hal mengembangkan perusahaan tersebut. Kalau di perusahaan kecil, modal disediakan oleh seorang pemiliknya sendiri, jadi dari diri sendiri, dari orangnya sendiri. Yang selanjutnya, mempunyai sistem manajemen dan distribusi secara global, secara besar. Perusahaan yang memiliki gelar status perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusi mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Sedangkan perusahaan berskala kecil memiliki manajemen berdiri sendiri, di mana pemilik sekaligus pengelola. Itu bedanya
berskala kecil dan berskala besar. Dan selanjutnya memiliki visi dan misi yang mendunia. Jelas perusahaan multinasional memiliki visi dan misi mendunia. Perusahaan yang besar harus mempunyai visi dan juga misi yang mendunia. Baik, selanjutnya nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi pesaing usaha berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online ataupun offline? Baik. Salah satu langkah awal dalam mengembangkan strategi pemasaran yang sukses adalah mengidentifikasikan dan menganalisis para pesaing. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan riset pasar yang mendetail. Yang pertama adalah memeriksa berbagai produk atau jasa yang utama. Setelah memiliki produk karena saya akan bersaing memperebutkan pelanggan dengan perusahaan lain menggunakan produk tersebut. Dengan cara mendaftarkan produk-produk dalam catatan kertas kerja, selanjutnya kita bisa melihat konsumen kita saat ini. Lalu kita membuat target pasar yang potensial bagi produk kita. Sebagai contoh, pakaian anak muda dengan model gaya yang menarik dan harga sedikit miring atau bisa dijangkau itu akan membuat para anak muda tertarik pada produk kita. Apalagi anak muda zaman sekarang aktif dalam berbelanja online, maka bisa belanja online gitu. Dan selanjutnya menemukan perusahaan yang menjual produk atau menawarkan jasa. Ini baik untuk pesaing berpura-pura menjadi pengunjung, walaupun sebagian besar pesaing yang ditemukan adalah bisnis lokal. Siapapun yang menjual produk bersaing dengan menjual di internet, penting untuk mencapai pesaing secara lokal maupun nasional. Akibat peningkatan ekonomi global, mungkin ada perusahaan di luar negeri yang menawarkan produk hampir serupa. Kemungkinan besar kita tidak bisa menyaingi harga rendah kompetitor di luar negeri, tetapi dengan mengetahui kehadiran perusahaan tersebut dapat membuat kita untuk memfokuskan program pemasaran lokal tersebut. Yang selanjutnya, identifikasi pesaing Anda, mengidentifikasi pesaing yang menjadi perusahaan. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan menentukan siapa pesaing Anda. Karena setiap produk pasti memiliki pesaing yang berbeda, kita harus mencermati pesaing. Pesaingnya yang terjadi bisa dari sisi barang, harga, maupun kemudahan pembelian. Dengan mempelajari bagaimana cara pasar merespon produk kita dan bagaimana kompetitor menawarkan produk yang serupa, sehingga kita bisa mengembangkan produk kita. Yang selanjutnya melakukan survei sederhana. Tidak hanya mensurvei pelanggan kita, tetapi juga pelanggan pesaing. Dengan cara menanyakan pelanggan pesaing akan mengungkapkan alasan mereka memiliki produk atau jasa pesaing dibandingkan milik kita. Selain itu, survei ini akan memperlihatkan hal-hal yang dapat Anda fokuskan untuk mencuri pelanggan pasien dengan cara memperhatikan kepuasan pelanggan, kinerja pesaing, ekspektasi dan keinginan pelanggan dan lain-lain. Yang terakhir adalah menciptakan brand positioning. Branding bertujuan untuk menciptakan persepsi sebuah produk bagi pelanggan. Di sini
peran branding sangat penting bagi penjualan suatu produk. Faktanya konsumen cenderung membeli produk dari brand terkenal, ternama gitu. Jika kita berhasil menciptakan brand positioning, target pasar kita akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya kita hanya perlu menjaga brand kita tersebut untuk mendapatkan potensi pasar yang maksimal. Selanjutnya nomor 3, apakah membuat segmentasi pasar sangat penting dalam rangkaian proses manajemen pemasaran? Jawabannya adalah sangat penting. Karena apa? Karena segmentasi pasar berpengaruh besar terhadap pemasaran produk suatu perusahaan. Semakin akurat segmentasi pasar suatu perusahaan, maka semakin besar keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Bahkan salah satu langkah awal dalam memulai suatu bisnis adalah menentukan segmentasi pasar. Dengan melakukan segmentasi terhadap pasar, maka suatu perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan calon konsumen. Setiap perusahaan memiliki produk yang berbeda dari kompetitor. Untuk melakukan pemasaran yang efektif, perusahaan harus memahami konsumen seperti apa yang membutuhkan produk mereka. Sebuah perusahaan akan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen bervariasi dengan menggunakan model yang berbeda tergantung segmen yang akan dituju. Seperti contoh, ada perusahaan alat tulis. Walau produknya serupa, pasar alat tulis cukup berbeda tergantung konsumennya. Tentu saja segmentasi untuk pemasaran alat tulis kantor dan pelajar sangat berbeda. Ketika perusahaan alat tulis kantor keliru menetapkan segmentasi dan malah menyasar ke segmentasi ke arah pelajar, tentu saja produk mereka tidak akan laku di kalangan pelajar. Seperti kondisi inilah yang akan menyusahkan dan merugikan perusahaan. Dan ada jenis segmentasi pasar seperti segmentasi perilaku, segmentasi psikografi, di mana dilihat dari psikologi konsumen. Ada segmentasi demografi, segmentasi geografis, segmentasi budaya, dan lain-lain. Itu yang perlu diperhatikan kepada segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar. Baik, selanjutnya nomor 4 ini diambil dari studi kasus Bayu Prakoso yang membuka kedai makanan. Yang pertama, langkah pertama apa yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu. Jadi langkah yang pertama mungkin mengenali pasar terlebih dahulu atau pelanggan. Mengenali pasar adalah hal yang penting karena pasarlah yang membeli produknya, produk tersebut. Mengetahui sasaran pelanggan yang akan memberi produk. Yang selanjutnya adalah memiliki lokasi pemasaran yang tepat. Lokasi pemasaran juga menjadi hal penting dalam berbisnis, karena dalam berbisnis seorang pasti memerlukan lokasi yang strategis untuk memasarkan produknya. Sebagai contoh, kedai makanan Bayu ini lebih menariknya mungkin lebih pas atau lebih indah di kedainya dengan pas makan di kedainya dengan melihat pemandangan pegunungan, lereng-lereng, atau dataran tinggi, mungkin begitu. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial dalam sekarang bisa memasarkan produk lewat pemasangan iklan di beberapa media sosial tersebut, atau bisa mempromosikan kepada mahasiswa, teman-teman Bayu kan masih mahasiswa akhir tahun gitu. Yang selanjutnya adalah menawarkan promo. Dengan mengadakan promo, konsumen yang awalnya tidak tertarik kemungkinan besar
bisa tertarik dengan adanya promo. Makanya itu mungkin menawarkan promo atau membuka promo berapa persen, yang pertamanya 1 ekor ayam 150.000 itu menjadi separuhnya gitu. Yang selanjutnya yang B. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang kedai bayi sesuai sasaran? Segmentasi pasar adalah target atau sasaran pelanggan yang akan menjadi pembeli pada produk yang dijual. Cara menentukan segmentasi pasar ini adalah dengan mengkelompokkan produk yang akan dijual dan menyesuaikannya dengan minat, kesamaan, serta kebutuhan pelanggan atau konsumen. Seperti contoh kedai makanan Bayu, ya berarti di kalangan semua orang ya, kecuali kalau makanan anak kecil, itu kan anak kecil. Berarti segmentasi pasar utamanya ya anak-anak kecil gitu. Yang selanjutnya adalah yang C. Pertanyaannya, apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Mungkin bisa mengenalkan produk ke pelanggan secara langsung. Sebagian orang mengatakan cara mempromosikan produk ke pelanggan secara langsung itu disebut dengan strategi jemput bola. Selain melakukan pengenalan produk menggunakan papan-papan pengumuman, baik itu berupa billboard atau flyer, cara ini biasanya dilakukan dengan mendatangi outlet-outlet tertentu secara langsung. Bisa mempromosikan produk dengan cara yang menarik. Ada selanjutnya pasang iklan di publisher. Selain media sosial, cara mempromosikan produk ini, ranah digital paling tepat jika Anda memasangnya di Google. Karena memasang iklan di Google sangat efektif, sebab saat ini banyak orang yang menggunakan internet dan melakukan pencarian di browser Google. Maka dari itu pasang iklan di situ membuat banyak bisa mempromosikan produk-produk kita. Yang selanjutnya menawarkan metode pembayaran yang mudah. Tawarkan metode pembayaran yang mudah gitu. Ketika melakukan promosi di ranah online, pastikan pula metode pembayaran yang ditujukan kepada konsumen mudah dimengerti dan juga sebagai solusi. Saat ini banyak orang memiliki belanja online karena produk yang ditawarkan dan metode pembayarannya yang mudah. Misalnya saja Anda dapat menerima pembayaran melalui kartu kredit, transfer ATM, dan metode pembayaran online lainnya. Bisa OVO, Shopee Food. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi pembayaran online. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan UAS. Terima kasih.